Perkenalkan, nama saya Sandy dari Sekolah SMA Santo Palas Pontianak, kelas 11 IPSD dengan nomor absen 27. Jadi di video ini saya akan membahas sedikit materi sejarah Indonesia tentang saat Jepang masih di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah ekonomi perang. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia diterapkan konsep ekonomi perang. Artinya semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Jepang sudah berkembang menjadi negara industri sekaligus menjadi berbagai kelompok negara imperialis di Asia. Oleh karena itu, Jepang melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya. Sasaran utama antara lain adalah Korea dan Indonesia. Di bidang ekonomi, Indonesia sangat menarik bagi Jepang sebab Indonesia merupakan kepulauan yang begitu kaya akan alamnya, seperti pertanian, tambang, dan lain-lain. Kekayaan Indonesia tersebut sangat cocok untuk kepentingan industri Jepang. Indonesia juga dirancang sebagai tempat penjualan produksi produk industrinya. Indonesia benar-benar menjadi sasaran perluasan pengaruh kekuasaan Jepang, bahkan Indonesia kemudian menjadi salah satu bentuk benteng pertahanan Jepang untuk membentuk gerak laju kekuatan tentara Serikat dan melawan kekuatan Belanda. Setelah berhasil menguasai Indonesia, Jepang mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang sering disebut self-help. Ya, hasil perekonomian di Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintahan Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Terus pemerintahan Jepang juga membuat berbagai kebijakan dalam bidang pertanian. Kebijakan itu diantaranya seperti wajib serah padi. Kebijakan ini menjadikan Jawa sebagai lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Kebijakan ini melibatkan seluruh Asia Tenggara serta Asia Timur. Keadaan ini semakin menambah beban bagi pemerintahan penduduk Jepang di Indonesia. Untuk mengatasi keadaan ini, kemudian pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan beberapa ketentuan yang sangat ketat yang terkait dengan produksi padi. Dan yang kedua, itu pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan, jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis, dan kemudian juga para pengajar mengalami penurunan secara signifikan, dan muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi, dan mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Para pelajar harus menghormati budaya Jepang. Mereka juga harus melakukan kerja bakti atau bisa dibilang kinrohoshi. Kegiatan kerja bakti ini meliputi pengumpulan bahan-bahan untuk perang, penanaman bahan makanan, penanaman pohon jarak, perbaiki jalan, dan pembersihan asrama. Para pelajar juga harus mengikuti kegiatan latihan kemiliteran. Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo. Dan mereka harus menghormati bendera Hinomaru dan melakukan gerak badan serta seikirei. Akibat keputusan pemerintahan Jepang tersebut membuat angka buta huruf menjadi meningkat. Oleh karena itu, pemuda Indonesia mengadakan program pemberantasan buta huruf yang dipelotori oleh Putra. Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran. Kemunduran pendidikan itu juga berkaitan dengan kebijakan pemerintahan Jepang yang lebih berorientasi kemiliteran untuk kepentingan pertahanan Indonesia dibandingkan pendidikan. Setelah itu, yang ketiga adalah pengerahan rumusnya. Perlu diketahui bahwa untuk menopang perang Asia Timur Raya, Jepang mengarahkan semua tenaga kerja di Indonesia. Kemudian kita dikenal dengan rumusnya. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, lapangan udara, dan lain-lain. Pada awalnya,
Tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya, kemudian di kota-kota dibentuk barisan rumusya sebagai sarana propaganda. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga rumusya. Panitia pengarahan tersebut disebut Romu Kyokai yang ada di setiap daerah. Rakyat yang dijadikan rumusya pada umumnya adalah rakyat yang bertenaga kasar. Pada awalnya, rakyat Indonesia melakukan tugas rumusya secara sukarela, sehingga Jepang tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh tenaga, sebab rakyat sangat tidak tertarik dengan propaganda tentara Jepang, sehingga rakyat rela membantu bekerja apa saja tanpa digaji. Oleh karena itu, di beberapa kota pernah terdapat beberapa rumusya yang sifatnya sementara dan sukarela. Dan yang keempat adalah perang melawan sang tirani. Jepang yang mula-mulanya disambut dengan senang hati kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Karena Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang, rakyat tidak bersalah ditangkap dan ditahan dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh Kempeitai atau bisa dibilang polisi militer Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dialih untuk bekerja sebagai perawat dan disekolahkan. Ternyata hanya dipaksa untuk melayani para Kempeitai, polisi militer Jepang. Para gadis dan perempuan itu disekap dalam camp yang tertutup sebagai wanita penghibur. Camp itu dapat ditemukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat. Kondisi ini menambah deretan penderitaan rakyat di bawah kendali penjajah Jepang. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian ditimbul berbagai perlawanan terhadap pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi seperti itu saja penjelasan saya tentang materi sejarah Indonesia. Apabila ada kesalahan perkataan yang saya ucapkan, mohon dimaafi. Sekian dan terima kasih.